Zaki. Zaki ada, Zakiatus. Ada Pak. Ya. Hadir. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Mudah-mudahan Selamat sore Pak. kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin. Kemudian senantiasa diberikan kemurahan rezeki yang barokah, serta senantiasa diberikan semangat untuk menambah pengetahuan. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pertemuan hari ini berkenaan dengan masih analisis lingkungan, yaitu analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal. Pak, maaf, baru ada sinyal. Ya, silakan. Lanjut aja bergabung. Bapak, hujan di sininya. Ada sinyal, Pak. Ya, kalau tidak bisa atau ada gangguan sinyal yang 35 ada 27. Nah, ini mereview lagi. Saya tidak akan bosan untuk mereview terkait dengan proses manajemen strategik. Bahwa manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang meliputi analisis lingkungan, kemudian formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Jadi langkah awalnya itu adalah menganalisis lingkungan. Lingkungan yang dianalisis ada dua, ada lingkungan eksternal yang di luar perusahaan dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal sudah dibahas minggu depan, terdiri dari lingkungan makro, lingkungan mikro. Lingkungan mikro itu lingkungan yang lebih khusus, disebut juga lingkungan industri. Lingkungan mikro atau lingkungan industri atau lingkungan tugas itu digambarkan oleh namanya Five Forces oleh Michael Porter. Kemudian yang ketiga ada lingkungan kompetitor, lingkungan pesaing. Nah, yang kedua ada lingkungan internal. Meliputi dua hal, dua aspek. Ada sumber daya, baik tangible maupun intangible. Tangible itu sumber daya yang tampak atau terlihat. Ya. Seperti gedung, bangunan, mesin, lokasi pabrik, itu tangible. Ada lagi yang intangible, sumber daya manusia. Intangible sumber daya itu, yaitu yang tidak terlihat kalau intangible. Meliputi contohnya reputasi, nama baik, persepsi. Seperti Apple. Apple itu memiliki sumber daya intangible yang sangat tinggi, yaitu sebagai produk yang memiliki prestise atau gengsi. Kemudian lingkungan internal juga ada aktivitas rantai nilai. Nah, aktivitas rantai nilai ini maksudnya adalah serangkaian aktivitas dimulai dari bahan baku, kemudian diproduksi menjadi bahan jadi, disimpan di gudang, dipasarkan, kemudian sampai kepada tangan konsumen. Setelah analisis lingkungan ke formulasi. Di formulasi inilah ditetapkan strategi yang terpilih. Ya, kemudian strategi terpilih itu diterapkan.
Itu ada di tahap proses implementasi strategi. Ketika menerapkan strateginya, perusahaan harus merancang organisasinya, kemudian mendesain atau membangun budaya yang sesuai dengan strateginya, kemudian membangun kepemimpinan, serta menyusun anggaran. Kemudian strategi tersebut setelah diterapkan diukur efektivitasnya, apakah berkontribusi tidak terhadap kinerja perusahaan. Nah, itu masuk ke tahap evaluasi. Jadi di tahap evaluasi itu dibangun, disusun dilakukan pengukuran kinerja perusahaan di tahap evaluasi. Ketika mengukur kinerja perusahaan bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kuantitatif misalnya diukur, dihitung dengan menggunakan analisis keuangan. Dihitung rasio-rasionya. Misalnya dihitung rasio profitabilitasnya, likuiditasnya, solvabilitasnya, dan lain-lain. Nah, hari ini membahas tentang lingkungan internal. Sini ada nih ditandain biru. Minggu depan ke formulasi. Minggu berikutnya implementasi, minggu berikutnya evaluasi. Lingkungan internal atau lingkungan di dalam perusahaan itu yang melekat pada perusahaan itu. Lingkungan internal itu menghasilkan informasi yaitu kekuatan, kelemahan. Lingkungan eksternal menghasilkan informasi, peluang dan ancaman, ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau lebih dikenal dengan SWOT. Ya. Nah, informasi itulah kekuatan, kelemahan, kekuatan, ancaman itulah yang jadi dasar penyusunan strategi perusahaan. Jadi ini tujuan analisis lingkungan adalah untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan atau kekuatan dan kelemahan. Baik, ini gambar. Nah, ini juga muncul nih di UTS, diminta untuk menjelaskan ini. Kerangka analisis internal. Ini di gambarnya seperti ini. Ini dari dikemukakan atau ditemukan oleh Heath, Ireland, dan Hoskinson 2015. Di sini terlihat bahwa perusahaan memiliki sumber daya dan aktivitas rantai nilai. Ya, aktivitas rantai nilai itu proses dimulai dari bahan baku sampai barang sampai ke konsumen. Sumber daya itu memiliki atau terdiri dari tangible, intangible. Sumber daya dan aktivitas rantai nilai kemudian menjadi satu kesatuan atau bergabung menjadi kapabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan. Nah, sumber daya, aktivitas rantai nilai membentuk kapabilitas atau kemampuan perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan ini atau kapabilitas perusahaan ini akan menjadi kompetensi unggul bagi perusahaan jika sumber daya dan aktivitas rantai nilai ini memiliki kriteria ini, VRIN. V-nya valuable, R-nya rare, kemudian I-nya costly to imitate, N-nya non-substitutable. Jadi, kapabilitas ini akan berdampak pada kompetensi unggul apabila memenuhi syarat di atas, bernilai atau variabel atau valuable, kemudian rare atau langka unik, kemudian costly to imitate, susah diimitasi, ditiru, kemudian non-substitutable, tidak dapat digantikan. Ya. Kemudian kompetensi unggul ini akan menjadi keunggulan bersaing. Jadi keunggulan bersaing itu kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan para pesaingnya. Nah, ini merupakan target akhir dari sebuah perusahaan. Pada prinsipnya semua perusahaan ingin perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing. Obat nyamuk. Nah, ini kerangka analisis. Lanjut ke sumber daya. Ya, sumber daya itu ada dua.
seperti yang sudah dijelaskan. Ada tangible yang terlihat dan intangible. Yang tangible ada finansial, keuangan. Nah, keuangan itu bisa dilihat, jumlah dananya, berapa nominalnya kan bisa dilihat. Nah, finansial ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian organisasi, termasuk orang-orangnya di sini, termasuk sumber daya yang terlihat. Ada lagi fasilitas, seperti gedung, bangunan, lokasi, mesin, itu terlihat sumber dayanya. Termasuk juga lokasi, akses terhadap bahan baku, akses pabrik, ya, letak perusahaan. Ada lagi teknologi yang terlihat, ya, seperti teknologi canggih yang dimiliki perusahaan, kemampuan mengembangkan teknologi, hak cipta, hak paten, kemudian trade secret. Ini sumber daya yang bisa dilihat. Kemudian ada lagi sumber daya yang tidak terlihat atau intangible. Intangible ini meliputi sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini bukan sumber daya orangnya, tapi lebih kepada yang soft-nya, yang tidak terlihat. Yaitu ilmu pengetahuan karyawannya, keterampilan pegawainya, kemudian kapabilitas manajerial, rasa saling percaya, kemampuan berkolaborasi, kemudian etos kerja, loyalitas, ini tidak terlihat di sini, aspek sumber daya manusia. Ada lagi inovasi. Nah, inovasi bukan berarti produknya di sini nih, tapi lebih ke yang tidak terlihatnya, yaitu ide-ide kreatif, kemampuan saintifik, kapasitas berinovasi. Kemudian yang ketiga ada reputasi, nama baik. Nah, nama baik itu merek, reputasi dan pelanggan, persepsi, reputasi dan pemasok. Ya, setiap perusahaan memiliki reputasi berbeda-beda. Nah, kalau sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, maka dia akan dikejar oleh pelanggan. Contohnya, Apple memiliki reputasi yang baik, kualitasnya bagus, kemudian memiliki value yang mewah, maka akan selalu dikejar walaupun mungkin mahal. Dan itu merupakan sumber daya yang tidak terlihat oleh perusahaan. Kemudian aspek internal lain adalah, nah ini nih, di sini tabel ini menjelaskan bagaimana menilai suatu sumber daya itu berdampak tidaknya terhadap kemampuan bersaing, ya, atau daya saing yang berkelanjutan. Idealnya sebuah sumber daya itu memiliki 4 syarat ini. Bernilai, langka, sulit ditiru, tidak bisa digantikan. Ya. Jika suatu sumber daya ini tidak memiliki semuanya, ya, tidak memiliki nilai, tidak langka, nah, yang pertama ini nih, kemudian mudah ditiru, kemudian mudah digantikan, itu namanya disebut competitive disadvantage atau tidak unggul. Wah, susah kalau tidak unggul. Jadi oleh apapun kalah, tidak bisa berlangsung lama nanti perusahaannya. Nah, yang kedua ada dua jenis kedua, ada sumber daya yang cuma bernilai saja. Dia memiliki nilai saja, tapi tidak langka, mudah ditiru dan dapat digantikan oleh yang lain. Ini masuknya ke kategori competitive parity atau sama dengan pesaing, pasaran, berarti kemampuannya. Yang ketiga bisa berupa ini, bernilai dan langka doang. Sedangkan yang lainnya nih mudah ditiru, mudah diganti. Masuknya ke temporary competitive advantage, daya saing sementara. Jadi bersaingnya itu sementara, tidak bisa lama. Nah, yang ideal ini semuanya memiliki ini sumber daya ini, karakteristik ini, IRIN. Bernilai, langka, sulit ditiru, dan susah digantikan. Nah, ini disebut dengan sustainable competitive advantage, daya saing berkelanjutan. Daya saing berkelanjutan.
Jadi mampu bersaing secara terus-menerus sampai bertahun-tahun. Ada lagi untuk menganalisis internal perusahaan, selain dilihat dari sumber daya, dilihat dengan cara melihat aktivitas rantai nilai. Value chain activities. Ya, Porter 1985. Konsep rantai nilai atau value chain adalah bahwa perusahaan dalam mendapatkan atau meraih margin keuntungan melewati tahap-tahap berikut, yaitu inbound logistik, berkaitan dengan bahan baku datang dari supplier, disimpan, kemudian dikelola, dirawat, kemudian masuk ke tahap berikutnya, operation. Bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi. Kemudian setelah jadi disimpan di gudang, masuk ke atau disebut dengan outbound logistik. Disimpan di gudang, kemudian dipelihara, dikemas dengan kemasan yang baik. Setelah dari gudang, dijual dengan dipasarkan. Nah, dipasarkan, dijual dengan menggunakan berbagai media, apalagi sekarang banyak pilihan media. Ya, dengan menggunakan teknologi dan media sosial. Dan terakhir, service. Jadi setelah berikutnya, pelayanan yang prima. Nah, baru nanti mendapatkan margin keuntungan. Setiap langkah dalam aktivitas rantai nilai itu produk mengalami penambahan nilai. Di sini bahan baku ke operation, dari operation jadi produk jadi nilainya bertambah. Kemudian ke gudang, dari gudang dikemas nilainya bertambah. Marketing. Setelah di marketing dipasarkan nilainya bertambah. Kemudian ditambah pelayanan, nilai produknya bertambah sehingga margin keuntungannya tinggi. Nah, dalam rangkaian proses ini didukung oleh seperangkat pendukung. Ada firm infrastructure, yaitu infrastruktur perusahaan yang meliputi kemampuan manajerial perusahaan, termasuk kepemimpinannya. Kemudian yang kedua ada human resource management, manajemen SDM, termasuk di sini rekrutmen, pelatihan, dan reward. Ada lagi teknologi development sebagai pendukungnya, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengembangkan teknologi. Dan terakhir procurement, yaitu berkenaan dengan negosiasi pengadaan bahan baku. Nah, ini yang firm infrastructure, HR management, teknologi procurement, masuknya ke kategori aktivitas pendukung. Sedangkan yang bawah, inbound logistik sampai service, masuknya primary activities. Contoh sederhana, misalnya ingin membuat produk keripik singkong. Agar dihasilkan produk keripik singkong yang bernilai tinggi, dikelola nih, dimulai dari sini inbound logistiknya, berarti dipilih singkong yang berkualitas, bumbu-bumbunya yang berkualitas, kemudian operationnya dibuat singkong menggunakan mesin yang bersih, lingkungan yang bersih, kemudian menggunakan tenaga kerja yang terampil, kemudian masuk ke outbound. Setelah jadi keripik singkongnya disimpan di gudang, dikemas dan kemasan yang menarik, kemudian dipasarkan dengan berbagai media yang kekinian, kemudian pelayanan konsumen secara memuaskan, ramah, dan memuaskan. Baru ini ke sini, nanti perusahaan mendapatkan margin keuntungan. Terakhir, bahwa analisis lingkungan internal menghasilkan dua keputusan atau dua hasil informasi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan inilah akan menjadi dasar perusahaan untuk mengembangkan strategi. Nah, itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti bisa dilihat ulang tayangan ini di YouTube. Jadi ini akan direcord. Baik, Pak. Kemudian ditandain mana-mana yang keluar di UTS. Kemudian dicatat tadi kata-kata dari saya. Boleh dikembangkan Siap, Pak. oleh teman-teman. Pak, YouTube-nya di mana, Pak? Ya, Di YouTube-nya ya di YouTube lah. itu biar nanti di-share ya. Linknya. Channelnya. Itunya di mana ya? Di YouTube lah. Dilihat di YouTube-nya, tidak usah
tidak usah di-subscribe. Yang penting mah kalian bisa melihat, bisa belajar. Nah, itu Siap, saja. Pak. Jangan lupa absen di GCR. Sampai ketemu minggu depan. Channelnya apa Pak? Katanya Pak. Nanti di-share di grup WA. Suka ada kok. Oh. Entertainment, Pak. Oke. Ya, Siap Pak. ya. Ya itu saja. Semoga kita semua senantiasa sehat. Amin. Dan dari segala Amin, Pak. Terima kasih, Pak. mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.